Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada malam hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada malam hari ini saya kembali akan baca Injil Lukas pasal 22 ayat 1 sampai 71. Mari kita dengarkan. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Perikop Yudas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai pada waktu itu ia menjadi kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa tahu orang banyak. Perikop persiapan untuk makan Paskah. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita semua untuk kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah pada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Di situ kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Perikop penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Sebelum aku menderita, sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini, dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah dimakan. Ia berkata, "Cawan ini adalah penyajian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang menyerahkan aku ada bersama-sama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan akan, tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan membuat demikian. Perikop percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling mudah, dan memimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala percobaan yang aku alami, dan aku menentukan hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukan bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Perikop Simon, Simon, lihatlah, iblis menuntut kamu untuk menampi kamu seperti gandum, tapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudaramu. Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Tapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu Petrus,
Hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata pada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Perikop di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepadanya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira 1/4 batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambil cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan bagimu sungguh-sungguh berdoa. Seluruhnya jadi titik-titik darah diteteskan di tanah. Lalu ia bangkit dari doa dan kembali kepada muridnya, tapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan. Perikop Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang murid-murid yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 rasul itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya, dan kata Yesus padanya, hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, pastikah kami menyerang mereka dengan pedang? Dan seorang dari mereka dia bersama mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam kepala dan kepala pengawal bait Allah, tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, sang kamu, aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Perikop Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api, dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamatinya. Lalu berkata juga orang ini bersama-sama dia. Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tapi beberapa lama kemudian seorang lain juga melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab dia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Ketika itu juga, sementara itu ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Lalu teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Perikop Yesus di hadapan mahkamah agama. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olok dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya,
Cobalah katakan siapa yang memukul engkau. Dan banyak lagi hujat yang mengucapkan mereka padanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli Taurat. Dan mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu juga tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu, engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri yang mengatakannya, bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Bapa di surga, Tuhan Yesus, sangat senang aku di sana lagi kembali membaca firman-Mu. Tuhan, aku serahkan segala hubunganku, sekalipun tidak ada harap untuk percaya kebisaan-Mu, Tuhan Yesus. Percaya bisa untuk mengatakan kembali rumah tanggaku, yang menghadirkan orang yang tua yang waktu dalam kehidupan kami aspira. Dalam surga Yesus, kesalahan segala kepahitan, amarah, kebencian, segala kegumulan, kesalahanku. Percaya Tuhan Yesus mengeluarkan menopang. Pujianlah Kristus, bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya.